Halo anak bioskop, saya Derby Romero. Saya Sherina Munaf. Saya Randi Danista. Dan kami dari Film Petualangan Sherina 2. Dua. Tiga 30 hari lagi ya. Kalau dari hari kita syuting ini, kita syutingnya 30 hari lagi akan tayang. Itu beneran makin deket tuh makin ada deg-degannya, terus ada nggak sabarnya karena kita udah melakukan perjalanan ini dari akhir 2019, awal 2020 dan ada aja kan kendalanya sebelum akhirnya rilis dan I cannot believe beneran 30 hari lagi dari sekarang kita bakal akhirnya bisa tayang. Sharing gitu ke semuanya yang udah selama ini kita kerjakan gitu. Oke, perkenalkan saya Randi Danista. Di sini menjadi Dedi. Dedi ini adalah salah satu antagonisnya dari Petualangan Sherina, tapi tugas jahatnya ngapain nanti harus nonton. Anak buahnya siapa aja, Dedi? Anak buahnya ada Abbas, Gito, Daim, dan Jimmy. Kita Yang main siapa aja? nama gengnya Abadi, Abadi. anak buah Dedi. Oh, ceritanya maksudnya Saddam kemana aja selama 23 tahun? Kalau itu kita belum bisa cerita gitu, karena itu lebih baik nanti kalian nonton di filmnya tanggal 28 September. Oh, dari video klipnya sih punya bengkel motor ya. Yang dia lempar kunci itu ya, itu dia pusing motornya nggak laku-laku ya. Jadi tebak-tebakannya antara dagang motor atau bengkel motor. Itu kan Derby, ini kan Saddam. Jadi sebenarnya memang ceritanya itu ada, sebenarnya nggak belum gue lagi mikir gimana ceritanya. Pokoknya gini, sebenarnya kita nggak bisa cerita lebih detail kemana kah Sherina selama ini, kemana kah Saddam selama ini, dan kenapa akhirnya mereka bertemu. Ya kenapa mereka bertemu sebenarnya udah bisa lihat di trailer gitu. Tapi apa yang terjadi selama 23 itu kita nggak bisa. Itu kuncian di filmnya. Yes. Gitu. Tantangannya adalah ngedesainnya sih, ngedesain apa saja yang sudah mereka lalui sampai akhirnya bisa menjadi Saddam dan Sherina M. Darmawan yang ada di film Petualangan Sherina 2. Itu tantangannya pertama itu. Mungkin kalau Sher udah bisa colong star karena dia ada di Sher terlibat dalam script development-nya juga. Aku karena bersahabat dengan Sher jadi sering dapat bocoran, di situ aku udah bisa mulai sedikit membayangkan sampai akhirnya kita masuk ke reading dari draft 1 sampai kita jalan terus reading sambil berjalannya skrip. Itu aku udah bisa diskusi sama Om Riri dan udah diskusi sama Sher juga mau dibawa kemana arahnya si Saddam. Saya benar-benar nggak tahu apa-apa. Lo nggak dikasih skrip juga nggak lo? Serius? Nggak sampai jadi. Sampai jadi kan nggak dikasih emang semuanya. Kira-kira sampai syuting pun dia nggak dikasih. Nggak, emang gitu kemarin improve semua. Keren banget. Lo mempengaruhi storyline berarti improve kok ada yang di. Pastilah semua orang di zaman itu pasti nonton semuanya, dan yang mengejutkan adalah jadi istri saya juga diehard fans dari film Petualangan Sherina dan sangat mengejutkan saya terlibat di film ini, apalagi ini adalah antagonis pertama, jadi benar-benar challenging juga karena kan kita tahu dari dulu penjahatnya Sherina tuh sampai ada julukan penjahat Sherina gitu tuh ikonik banget, dan di sini gue menempatkan posisi itu menurut gue sangat challenging gitu. Gimana Ran, kita ada kesulitan nggak Ran membangun chemistry Ran? Karena kan lo nonton kan, lo bilang lo lihat pertama kali kita berdua berdebat apa? Oke. Jadi kalau dari point of view dari gua nih yang nonton waktu gua lagi syuting terus ngeliatin mereka berdua debat-debat, sebenarnya lagi nggak action gitu, memang lagi debat-debat ngobrol mereka berdua aja gitu, gua ngeliatnya kayak ini nggak ada bedanya gitu ya sama mereka kecil debat-debatnya, terus kayak si gemesnya itu yang beneran ada banget gitu, apalagi ketika ribut-ribut debat-debatnya itu deh paling kerasa nanti di film. Siap-siap nontonin itu. Nggak kejawab juga sih sebenarnya tadi. Jadi Sherina dan Saddam pintar berdebat. Itu konklusinya. Kalau bangun chemistry kayaknya kita emang nggak harus bangun chemistry lagi sih, karena emang ya kita udah sedekat itu, kita udah punya sama-sama udah punya apa ya, udah nyaman satu sama lain, jadi kayak lebih
bukan ngebangun chemistry tapi lebih ngebangun background background sih story, ngebangun adegannya ya berarti lebih ke situ sih. Karena mungkin chemistry kita sudah kebangun gitu. Karena ya kita bersahabat hampir seumur hidup. sorry ya. Medan ini memang sangat challenging, bukan hanya untuk cast-nya gitu ya yang memainkan adegan-adegan yang cukup challenging dan sangat berhubungan dengan medannya, tetapi juga kru dan logistiknya gitu. Even kayak untuk nyampe lokasi aja ada satu yang dimana kita kan kita di Kalimantan nih, bukan di Palangkarayanya lagi, tapi kita di tempat Tumbangkaman namanya. Kemudian dari Tumbangkaman kita ke Sungai Pesel. Ya. Jadi dari Palangkaraya itu kita harus sekitar 7 jam ya. 7 jam, 5 jam, 6 sampai 7 jam, Iya, 6 sampai 7 jam. naik mobil ke Desa Tumbangkaman. Kemudian dari tempat penginapan kita di Desa Tumbangkaman, kita harus menyeberangi feri dulu. Setelah menyeberangi feri, naik mobil. Itu nyebrang feri sama mobil ya. Jadi naik mobil, feri, mobil lagi. Kira-kira berapa lama itu sampai lokasi? Sejam lagi ya? Pokoknya 30 menit perjalanan dari ferry sampai kita ke tempat kita tidur itu 30 menitan. Nah, 20 sampai 30 menit, Nah, balik udah. lagi ke sebenarnya Sungai Peselnya nih. Sungai Peselnya sekitar itu 30 sampai 40 menit. naik boat lagi. Naik bukan boat, perahu klotok. Perahu klotok ya. Kira-kira setengah jam juga. Setengah jam juga itu setiap hari. Ya. Dan Tapi setelah nyebrang pun masih ada 20 menit untuk sampai ke tempat untuk naik perahu klotoknya. Iya. 20 sampai 30 menit lagi. Iya. Dan dan- ferinya jangan dibayangin kapal feri ya. Karena ferinya tuh juga seperti dibuat lebih dari menyerupai. kayu Kita dan nyebutnya bambu. ferry, tapi itu sebenarnya bukan ferry. Kita bilangnya ferry penyeberangan Iya. buat nyebrang, tapi itu Dan bukan kita- ferry. kita juga Getek amazed. raksasa. Kita juga Iya. amazed bisa ngangkat Itu enam perahu mobil. kayu, yang kayu cuma ditaruh gitu, ada atapnya besar gitu. Bisa Dan ngangkat. kuat menampung. Itu mesinnya sih keren loh. itu. mesinnya keren. Mesinnya keren. Dan yang bawa juga keren ya. Iya. Terus apalagi sih kita, dan kita ketika yang di lokasi Sungai Pesel itu, kita nggak bisa take kalau misalnya udah gelap. Iya. Kita harus balik sebelum gelap, karena kalau nggak kelihatan sungainya gitu, dan Iya, itu dan bisa itu bahaya. berbahaya. Jadi kita syuting tuh biasanya Windownya pendek, pendek ya. banget karena di sana jam 5 itu udah mulai gelap. Jam 5 sore itu udah mulai gelap. Terus makanya aku juga selalu bangun yang paling pagi karena aku harus menutup tato. Iya, benar. Jadi yang lain masih pada tidur. Aku udah ya 4.30 tuh biasanya udah di make up, udah di ruang make up. Terus juga itu kan logistik nih, dan ketika castnya nyampe sungai harus mengoperasikan si perahu itu layaknya motoris. Meanwhile itu juga perahu klotok tuh bukan perahu yang bisa dioperate gitu aja gitu, Nah itu nggak harus gampang. jago banget gitu. Dan gue amazed banget sih sama teman-teman co-star gue yang bisa mendalami itu dalam waktu singkat dan survive lah gitu. Sampai akhirnya bisa nanti 30 hari lagi tayang. Tapi Berarti kita survive, ada sedikit ya ya kendala ada, kadang-kadang. kita nabrak apanya ada. Tapi kita gue baling-baling 4 apa 5 sama share. Sampai udah tinggal satu ya baling-balingnya gitu. Tinggal satu ya, dia tolong tinggal satu. Gitu kan, kalau nggak gue terdampar di dalam, nggak pulang sama dia berdua. Tapi terlihat kan yang udah ikut tek reki belajar sama yang baru belajar di sana. Sangat terlihat perbedaannya ya. Ada yang hampir menabrak sutradara. Itu gengnya dia. Menabrak atau mencipratkan air di pagi Jadi hari. hampir nabrak, terus karena dia lewat situ nyiprat Nyiprat. nyiprat Bangun semuanya. deh. Terus dengan bangganya Matahari. kata Beri Novi cuma gitu. Ngelewatin. Itu lagi latihan. Itu deg-degan. Itu gue yakin dia sebenarnya senyum karena dia takut banget sebenarnya, dia udah nggak bisa mikir. Jadi salah satu si karakter penjahat ini ada yang mukanya emang serem banget sih. Jadi dia tuh waktu bawa boat itu benar-benar nutupin rasa takutnya dia. Jadi begitu selesai shoot, saya tanya gitu kan, lo mendingan adegan berantem apa bawa boat? Gue mendingan berantem deh, sumpah gue mendingan berantem. Iya. Ini aktor dan juga tim dari Stan yang emang Yang main di film konsernya. Jadi mereka sebenarnya udah biasa banget dengan adegan action. Iya. Di daratan. Di darat. Tapi itu aja mereka semua jiper. Begitu sama boat itu dia jiper. Itu dia pendalaman karakter banget, mukanya serem. Iya. Tapi Wah, emang- muka lu berubah serem enggak? Gue takut. Tapi emang you know what, boatnya kalian emang lebih susah kan. Asli. Tuh. Kayak apa sih di tengah atau Jadi ya kalau mau gitu. matiin mesin Ya. itu tuh harus dikorsletin. Jadi ada kabel yang keluar gitu. Jadi Gue kalau- sampai akhirnya dibikinin kabel lebih panjang untuk korsleting karena kalau nggak gue harus balik badan terus. Kan di korsleting ke belakang karena jadi yang bikin susah ngegas itu pakai tali.
Bisa di kaki, bisa di tangan, terserah lu enakan mana. Nyetir itu pakai kayu di tangan kiri. Kalau yang didorong belok kiri apa kanan, terus ditarik belok kanan gitu. Pokoknya gitu. Jadi bukan gini ya. Kalau misalnya gini kan ketahuan gitu mau kiri. Kalau ini tuh tebak-tebakan kan maju. Kalau misalnya kita udah harus ngindarin batu, keputusannya cuma ada 1 second kiri atau kanan. Begitu ini salah, Nabrak. Gitu. Dan itu harus inget tuh kanan kirinya. Udah gitu yang paling susah kadang-kadang karena begitu mesin nyala kan balik-balikin terus tuh. Kalau mau belok yang nukik itu mesin harus dimatiin. Nah, gue matiin pakai tangan yang mana? Jadi kadang-kadang gue suka, iya kan? Kita berapa kali adegan yang masih berhenti di sini, gue berhenti di sana, wes. Karena nggak sempet matiin. Itu membuat apa ya? Badan dan sinkron nggak otak. Badan dan otak nggak sinkron. Gue udah tahu itu adalah. Kita pokoknya total production days. Coba lihat kemarin habis di brief tuh biar nggak salah. Ambil di handphone. Pokoknya kalau shooting days gue ingat, shooting days itu kita sekitar 49-50 hari. Tapi kalau Coba. production days itu 100 sekian. Gimana? Di grup Shana Sadam. In total berapa itu kemarin? Berapa slide-nya sampai berapa sih? Lupa. Gue ingat 49, gue ingat. Soalnya waktu itu ya kurang 1. Jadi shooting days 50 hari, 49-50 hari. Production days itu kita ada sekitar 100, ada di Instagram kok. Seumur-umur gua main film baru lihat tuh slide-nya sampai Asli ya. beribu-ribu gitu. Slide 1000 sih. Hah? Oh, yang kita rap ya. Kenapa? Iya, ada yang mengenal lebih dekat. Kalau iya jadi waktu kita di pembangkaman itu kita ada yang stay di rumah warga, ada yang stay di mes. Jadi kayak ada mes juga gitu di Itu lihat lebih dekat. dekat pabrik gitu kan. Jadi Terus after that iya sebagian ada yang di Wah, rumah sama warga tahun baru juga. udah. kita rap, Brad. Nih, lihat lebih dekat syuting nih. 49 shooting days, 49 syuting. 113 production days, 24 24 perahu, Berapa slide? 57 unit kendaraan, 75 kamar hotel, 250 porsi makanan per hari, 2.500 2.500 antigen, 2 monitor, tercebur ke sungai. Di sungai. 2 pemeran pemeran utama, 29 pemeran pendukung, 24 penari, 450 pemeran ekstras, 270 kru film, 20 draft script, 111 halaman, 3.611 slide. 3.611 slide. Sumpah. Wah, gila. Horor. Tapi bukan film horor. Musikal. Musikal. Mulai. Ah, 3.600 3.611. Karena film ini akan mengajak anak bioskop untuk bernostalgia bersama kita dan bertualang kembali bersama kita. Karena ini persembahan buat kalian yang mencintai film Tahun Sherina 1 dan mungkin yang belum juga bakal mencintai film ini nanti. Ya, aku rasa juga anak bioskop kalau misalnya ada yang ingin genre musikal gitu ya, dia genre musikal. Ini lengkap banget, ada musical, ada adventure, action, drama, dan menurutku pribadi ini sangat menarik dan menyenangkan semua orang nonton. Dan anak bioskop, lu nggak anak bioskop banget kalau nggak nonton film Petualangan Sherina 2. Bagus. Keren lu, Ren. Anak bioskop jangan lupa untuk nonton film Petualangan Sherina 2 mulai tanggal 28 September 2023 di Cinepolis Cinema. Yeah.